Ayat hari ini mungkin sudah sering kita dengar. Kita bersyukur karena Yehua menjelaskan kepada kita apa yang perlu kita ketahui supaya kita bisa bahagia dan melayaninya dengan setia. Tapi, ada hal-hal yang Allah Yehua tidak jelaskan kepada kita. Kita tidak tahu sama sekali tentang hal-hal itu. Dan kita mungkin penasaran. Kita mungkin masih terus penasaran, meski itu sesuatu yang tidak bisa kita ketahui atau pahami sepenuhnya. Misalnya, di komentar ayat hari ini dikatakan bahwa kita tidak perlu tahu nama-nama kaum terurap yang sekarang ada di bumi. Dan di komentar itu juga dikatakan bahwa kita tidak bisa tahu pasti siapa saja hamba Yehua yang akan menjadi bagian dari ke-144.000. Pemilihan dan pemeteraian terakhir kaum terurap adalah urusan pribadi antara mereka dengan Yehua. Tapi beberapa dari kita mungkin mirip dengan Petrus. Kita mungkin ingin tahu apa harapan yang Yehua berikan kepada orang lain. Tapi sebenarnya, saudara-saudari, kita harus mengendalikan rasa ingin tahu kita. Kita harus menyadari keterbatasan kita. Dan ingat bahwa ada hal-hal yang bukan urusan kita. Ada ayat yang bagus tentang hal ini, di Yohanes pasal 21. Mari kita baca Yohanes pasal 21 ayat 20-23. Sebelumnya, Yesus baru menjelaskan kematian seperti apa yang Petrus akan alami. Kita akan mulai dengan membaca Yohanes pasal 21 ayat 20 dan 21. Petrus berbalik dan melihat murid yang Yesus kasihi, maksudnya Yohanes, mengikuti mereka, yaitu murid yang merapat ke dada Yesus pada perjamuan malam waktu itu dan bertanya, "Tuhan, siapa yang akan mengkhianati Tuhan?" Maka, sewaktu melihat murid itu, atau sewaktu Petrus melihat Yohanes, Petrus bertanya kepada Yesus, "Kalau dia bagaimana, Tuhan?" Petrus baru saja diberitahu tentang apa yang akan dia alami. Dan sekarang, dia ingin tahu bagaimana dengan Yohanes. Yesus berkata kepadanya, "Kalau aku mau agar dia tetap ada sampai aku datang, untuk apa kamu pikirkan itu?" Menarik ya? Tapi kamu, teruslah ikuti aku. Itu yang penting. Lalu ayat 23 mengatakan, maka di antara saudara-saudara tersebar kata-kata bahwa murid itu tidak akan mati. Ya, begitulah awalnya gosip. Kita dengar sesuatu, lalu kita ceritakan kepada orang lain, tetapi dia bisa salah mengerti. Padahal Yesus tidak berkata bahwa dia tidak akan mati. Tapi kalau aku mau agar dia tetap ada sampai aku datang, untuk apa kamu pikirkan itu? Petrus mungkin sempat terdiam, tapi Petrus tidak kesal. Karena Yesus tidak menjelaskan apa maksudnya Yohanes akan tetap ada sampai Yesus datang. Tapi sekarang, kita sudah tahu apa maksud Yesus. Yohanes bisa tetap ada sampai Yesus memberi dia sebuah penglihatan tentang kedatangannya di masa depan. Dan Yohanes menulis semuanya dalam buku Wahyu. Itu selesai ditulis kira-kira tahun 96 Masehi. Petrus ingin tahu tentang apa yang akan terjadi pada Yohanes. Tapi dia sebenarnya tidak berhak tahu. Karena itu urusan pribadi antara Yesus dengan Yohanes. Kita pasti ingin tahu nama saudara-saudari di sidang kita, dan itu wajar. Tapi jujur, waktu bergabung di sidang yang baru, saya kesulitan mengingat nama saudara-saudari sewaktu mereka ingin kasih komentar. Tapi lama-lama saya mulai ingat. Dan biasanya, kita yang domba-domba lain tahu siapa yang ambil bagian di acara peringatan. Sewaktu lambang-lambang diedarkan, kita bisa lihat siapa saja yang makan dan minum. Dengan makan dan minum, mereka menunjukkan bahwa mereka punya harapan untuk hidup di surga. Ada satu hal lagi yang saya mau tambahkan. Meskipun kita tidak tahu perasaan mereka yang terurap, karena kita tidak mengalaminya sendiri, kita benar-benar yakin bahwa semua anggota badan pimpinan adalah kaum terurap. Yehua sudah memberkati mereka. Dan seperti dinubuatkan dalam Alkitab, Yehua menunjuk mereka sebagai budak yang setia dan bijaksana.
Ada hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita yakini. Kita yakin bahwa Yehuwa memberkati badan pimpinan dan upaya mereka dalam mengurus para pelayan rumah dan menyediakan makanan rohani. Tapi ada yang tidak kita ketahui. Kita tidak terlibat dalam pemeteraian terakhir. Itu adalah urusan pribadi antara mereka yang terurap dengan Allah Yehuwa. Dan Yehuwa akan memberikan pemeteraian terakhir persis sebelum mereka mati dengan setia atau persis sebelum kesengsaraan besar dimulai. Itulah yang sudah kita pelajari dan kita pahami. Kita belajar tentang pemeteraian terakhir orang-orang terurap ini dari buku Wahyu. Dan seperti dikatakan di ayat harian hari ini, kaum terurap dan domba-domba lain adalah satu kawanan dengan satu gembala. Kita bekerja sama untuk melakukan kehendak Yehuwa dan memuliakan namanya. Kita tidak mau berupaya untuk menjadi orang penting dan berupaya mendapatkan pujian dari orang lain. Ada kisah yang menarik tentang Manoah, ayah Simson, dan malaikat yang menemui Manoah. Manoah menyebut malaikat yang datang menemuinya sebagai hamba Allah yang benar. Manoah percaya bahwa malaikat itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk berbicara kepada istrinya, lalu kepada dia. Dia tahu bahwa yang menemuinya bukan Yehuwa, karena dia pernah berbicara dengan Yehuwa, dan dia yang meminta agar Yehuwa mengirimkan hamba itu lagi. Mari kita lihat kisahnya di Hakim-Hakim pasal 13. Ini bisa membantu kita memahami bagaimana seharusnya sikap kita terhadap pelayanan kita kepada Allah Yehuwa. Mari baca Hakim-Hakim pasal 13 ayat 17 dan 18. Manoah berkata kepada malaikat Yehuwa, "Siapa namamu? Kami akan menghormati kamu saat kata-katamu menjadi kenyataan." Tapi malaikat Yehuwa berkata, "Jangan tanyakan nama saya, karena nama itu luar biasa." Dengan kata lain, malaikat itu berkata, "Saya tidak akan memberitahu nama saya. Kamu tidak perlu tahu." Malaikat itu tidak mengharapkan pujian. Hal lain yang kita bisa ingat, kita bisa belajar sesuatu yang penting dari kata-kata Manoah. Manoah ingin tahu nama malaikat itu, supaya dia bisa menghormatinya saat kata-katanya menjadi kenyataan. Tapi Yehuwa lah yang layak dihormati. Dan itu sebenarnya kata-kata Yehuwa yang dia sampaikan melalui malaikat itu. Jadi malaikat itu tidak mau mendapat pujian yang seharusnya milik Yehuwa. Dan bukankah seperti itu juga sikap umat Yehuwa, baik yang terurap maupun tidak? Kita tidak mau berupaya untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Tapi kita mau memuliakan Yehuwa dan memuji Dia. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan adalah untuk memuliakan Yehuwa. Di masa depan, apakah kita akan tahu siapa yang akan memerintah bersama Kristus di surga? Komentar Menara Pengawal hari ini mengatakan, menurut Mazmur 87 ayat 5 dan 6, di masa depan, Allah mungkin akan memberitahukan nama semua yang memerintah bersama Yesus di surga. Lalu buku Roma mengatakan, ada saatnya anak-anak Allah dibuat nyata. Memang itu tidak spesifik membahas tentang nama mereka, tapi mereka akan dibuat nyata. Mazmur 87 ayat 5